warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sabani dari SDN Cigugur Tengah. Hari ini Selasa 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Oke. Tetap semangat belajar. Bagus. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir yang di Google Form? Sudah, Bu. Bagus. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ingat ya anak-anak, sarapan itu penting karena dengan sarapan bisa meningkatkan imunitas tubuh, memberikan energi bagi tubuh, dan meningkatkan kinerja ini. Apa nih? Kinerja otak. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Saya, Bu Anissa. Ya, silakan Anissa. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Anissa telah memimpin doa. Semoga dengan doa kita semua pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Agar nambah semangat, kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Nanti kita sama-sama menyanyikannya. Sudah nampak gambarnya? Sudah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, ayo manusia bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah, Bu. Coba anak-anak, dari lagu Garuda Pancasila yang sudah kalian nyanyikan dan dengarkan tadi, ingatkah pelajaran kita kemarin mengenai apa ya? Mengenai pahlawan. Ya, mengenai pahlawan. Terus apa lagi? Ayo yang lainnya. Mengenai perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, anak-anak, selain sikap keberanian yang sudah dicontohkan oleh Anissa dan Wulan, kira-kira apalagi sikap kepahlawanan yang bisa kita contohkan lagi ya? Kita akan cari tahu informasinya di pembelajaran hari ini. Di tema 5, pahlawanku,
subtema 3 sikap kepahlawanan dan pembelajaran 1. Adapun materi pokok yang akan kita bahas hari ini 1. Menulis informasi yang sudah dan baru diketahui. Yang keduanya mengenal pahlawan nasional. Yang ketiganya sifat bayangan pada cermin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, Ibu harap kalian mampu mengumpulkan informasi tentang sikap kepahlawanan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Setelah itu kalian mampu menemukan sikap kepahlawanannya serta mampu membuat peta pikiran tentang kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Setelah itu kalian harus mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dari percobaan dan mampu membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan rinci dan benar. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak baik-baik ya. Wow! Loh, itu sepertinya Mauza. Kenapa dia? Yuk kita tolong Mauza. Mauza, kamu kenapa? Aduh, aku jatuh dari sepeda. Harusnya kamu nggak naik sepeda. Kan kita bawa tongkat. Jadi ya pasti susah kalau naik sepeda. Au, kakiku sakit. Aduh, kakimu berdarah. Sini, biar ku bersihkan dulu kotorannya supaya ndak infeksi. Au, pelan-pelan dong Said. Iya, ini juga sudah pelan-pelan. Nih aku bawa plester. Lukanya ditutup saja dulu. Anak-anak, dari video yang sudah kalian tonton, apa yang terjadi dengan Mauja? Ya, Bu, Ya, apa? jatuh dari sepeda, Bu. Ya, jatuh dari sepeda. Terus, apa yang dilakukan oleh teman-temannya Saya, Mauja? Bu, Ya, apa? cepat-cepat menolongnya. Cepat-cepat menolongnya. Nah, anak-anak, perilaku atau sikap tolong-menolong yang dilakukan oleh teman-temannya Mauja merupakan sikap kepahlawanan yang mesti kalian contoh dan kalian tiru ya. Paham? Nah, sekarang Ibu punya satu kuis. Nanti siapa yang dapat menjawab kuis itu, nanti kalian dapat nilai tambahan sebanyak 10 dari 1 bintang ini. Siap anak-anak dengan kuisnya? Siap ya? Bagus. Nah, apa itu sikap kepahlawanan? Coba siapa yang mau jawab? Sebutkan. Saya, Bu, Jahira. Ya, baik Jahira. Sikap kepahlawanan adalah sikap tolong menolong. Jahira nggak pakai headset ya, jadi suaranya tidak terdengaran Jahira. Yang lainnya ada yang mau menjawab tidak? Sikap Coba, Jahira, kepahlawanan adalah sikap tolong menolong tanpa pamrih, Bu. Ya, bagus. 1 bintang buat Jahira. Jahira. Nah, sekarang kita lihat arti dari sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang ditunjukkan untuk menolong orang tanpa pamrih dan sekaligus menghargai jasa para pahlawannya. Nah, anak-anak, sekarang bercerita mengenai pahlawan, Ibu punya sebuah gambar peta pahlawan nasional Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke.
Siapa kira-kira di antara kalian yang mau membacakan satu-satunya dari pahlawan yang ada di layar? Ya, ayo siapa? Mulai dari Sumatera nih. Dewi Siapa yang Sartika, mau baca? Bu. Oh, mulai Dewi Satrika dari Jawa. Terus, siapa lagi? Ayo. Bu. Terus, ya, Cetnya Din. Pangeran Bagus. Antasari. Ya, Antasari apalagi? dari Kalimantan. Patimura. Ya, Patimura dari Maluku. Sisinga Terus, Mangaraja, Bu. ya, dari Sumatera juga ya. Ya, Pangeran bagus. Diponegoro. Ya, Dan Pangeran Silas Diponegoro. Ya, Papare. ya, Silas Papare dari Papua ya. Kira-kira siapa lagi yang mau melanjutkan? Masa Anissa terus. Nah, selanjutnya, apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan? Ayo, Saya Bu siapa yang mau Jahira. jawab? Oke, Jahira, silakan. Apa jawabannya? Jahira, mic-nya Bu, ulangi. kemerdekaan negara kita, Kemerdekaan Bu. negara Indonesia. Ya, coba ada yang lain yang mau membantu Jahira? Apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan? Rela berkorban, Bu, cinta tanah air. Iya, rela berkorban dan cinta tanah air itu merupakan sikap kepahlawanan. Sekarang coba kita akan buka LKPD. Kemarin udah Ibu kirimkan lewat WA grup ya. Coba Igi kameranya dibuka. Nah, bagus. Sekarang coba kalian buka LKPD-nya ya. Sudah? Ya, Bu. Nah, dari informasi yang sudah kalian dapatkan dari peta para pahlawan, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh Irgi. Mereka berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara, Bu. Bagus, Irgi. Dapat bintang hijau. Yang lainnya, apakah ada yang mau menambahkan? Sudah, Bu, sama, Bu. Sudah, Bu. Sama. Oh ya sudah, kalau sama. Jadi, yang sudah kalian ketahui itu tentang perjuangan para pahlawan ya. Nah, untuk tabel berikutnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Saya ingin tahu tentang nilai-nilai yang bisa kita contoh dari para pahlawan, Bu. Oh, gitu ya. Oke, teman-teman nih, teman-temannya Anissa. Kira-kira siapa yang mau membantu menjawab keingintahuannya Wulan tentang nilai-nilai Ya, Bu, yang bisa Anissa. kita contoh? Ya, boleh Anissa silakan. Nilai-nilai kepahlawanan yang bisa dicontoh di antaranya satu, rela berkorban, yang kedua, sikap berani, Bu. Bagus. Betul sekali. Yang pertama adalah berkorban demi kehidupan bangsa yang lebih sejahtera. Para pahlawan sampai mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan nyawanya. Yang keduanya, nilai keberanian. Keberanian yang ditunjukkan oleh pahlawan bukan berarti mereka tidak takut. Nah, yang mereka takutkan adalah kalau kita tidak merdeka. Jadinya mereka bersungguh-sungguh. Bagaimana? Paham anak-anak? Ya, paham, Bu. Bagus.
Nanti yang LKPD ini lanjutkan di rumah ya. Karena kalian semua sudah hebat, sekarang kita tepuk hebat dulu ya. Siap. Ya, Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku anak hebat. berani, Berani. mandiri, Hebat. Hebat. Ulangi lagi ya, belum kompak. Tepuk hebat. Aku Anak hebat. berani, Berani. Mandiri. hebat. Hebat. Sudah. Ingat ya anak-anak, untuk mengetahui jawaban dari tabel W atau what, kalian bisa membaca buku yang relevan atau kalian bisa buka internet ya dengan cara browsing-browsing. Anak-anak, berikutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang satu tokoh pahlawan, yaitu pahlawan Patimura. Nanti kalian simak baik-baik, setelah itu kalian tulis hal-hal yang menurut kalian penting. Patimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816 Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang residen bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Patimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam, teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah Hitu, Haruku, dan Saparua. Patimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Patimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Patimura. Sampai jumpa di seri tokoh selanjutnya. Baik, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari video tadi? Saya Bu Raisa. Ya, boleh Raisa. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Maluku dengan nama Thomas Matulesi. Ya, bagus. Raisa dapat bintang biru. Nah, sekarang apa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura? Ayo, siapa? Aku Bu. Ya, sebutkan namanya. Pantang menyerah Bu. Apa? Ulangi, Irgi. Pantang menyerah. Ya, bagus. Sikap kepahlawanan dari Patimura merupakan sikap yang dimiliki oleh raja-raja di masa Islam juga ya, anak-anak. Dan sikap kepahlawanan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar kita. Paham anak-anak? Iya Bu. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang sikap kepahlawanan dari Patimura, nanti kalian isi LKPD berikut ini ya. Di sini ada 2 soal.
Nanti kalian isi. Yang pertama, kalian tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang keduanya, tuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya ya. Nah, kalian diskusikan dengan orang tua kalian, jangan lupa. Nanti baru kirim ke ibu. Selanjutnya, ibu akan memperlihatkan lagi satu orang tokoh pahlawan yang terkenal. Coba, nih. Siapakah dia? Bung Tomo, Bu. Wah, iya, Bung betul. Tomo. Siapa tadi yang menjawab duluan? Anissa ya? Anissa dapat bintang biru. Coba kita baca bareng-bareng ya. Silakan. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat muda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Nah, anak-anak, untuk mengenang sejarah ataupun jasa para pahlawan, jadi dibuatkan sebuah museum yang di dalamnya itu tersimpan barang-barang dari para pahlawan. Salah satunya barang Bung Tomo, yaitu mobil di Tugu Pahlawan. Nah, ini coba warna mobilnya apa? Coba lihat. Nah, hitam. Apakah di mobil Bung Tomo ada spionnya? Ada ya? Ada, Bu. Di bagian mana spionnya coba? Ada, Bu, tapi spionnya cuma satu yang di dalamnya, yang di dalam mobilnya spion yang di pintu luar ya, tidak bagus. ada, Bu. Jadi spionnya itu cuma satu ya yang ada di dalam mobil. Tidak seperti mobil-mobil sekarang, semua banyak di luarnya. Sekarang kita lihat. Nah, contohnya seperti gambar ini, spionnya ada di luar. Sekarang ibu mau tanya, gunanya spion untuk apa ya? Untuk melihat yang di belakang mobil, bisa yang di belakang mobil bisa Untuk melihat yang di belakang mobil. Jadi kalian bisa bercermin dan bisa melihat langsung dari cerminnya ya, tanpa melihat ke belakang ya. Baguslah, bagus. Nah, anak-anak, spion yang ini, bagian ini, merupakan sebuah contoh cermin cembung. Coba perhatikan spionnya. Bayangan yang dihasilkan atau ada di kaca spion ini terlihat besar atau kecil ya? bayangannya dihasilkan lebih kecil, Ya, Bu. Dihasilkan lebih kecil, awannya terlihat kecil, jalannya kelihatan kecil. Ya, jadi diperkecil semuanya ya. Jadi bayangan yang dihasilkan lebih kecil. Baik anak-anak, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah percobaan ya, sifat-sifat dari bayangan. Coba sekarang kalian ambil sendok di dapur kalian, mau itu yang besar atau yang kecil, silakan. Ya, bebas. Ibu tunggu. Zahira, kameranya coba dibuka. Sudah anak-anak? Sudah siap ya? Sudah, Bu. Nah,
Sekarang coba tunjukkan bagian luar dari sendok yang mana coba. Ibu pengen lihat bagian luar dari sendok. Nah, ini bagian luar dari sendok. Nah, coba kalian sentuh yang bagian ini. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Menonjol ya? Nih, Bagian Menonjol, Bu. Nah, Menonjol, Bu. ini disebutnya cembung nih. Dan kita bisa bercermin di sendok ini ya. Jadi kita ibaratkan ini adalah sebuah cermin cembung. Sekarang kalian balikan ke muka kalian. Terus kalian coba bercermin di sendok cembung tersebut. Coba. Yo, semua gini. Bagaimana bayangan yang dihasilkan? Ada bayangannya? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Bayangannya kecil ya? Bagaimana? Bagus. Bayangannya Ada, kecil, Bu. Bu. Kecil. Nah, bagus. Bayangannya kecil. Bu. Coba bayangan diri kalian tegak apa terbalik? Tegak. Ya. Lihat Tegak, wajah. Bu. Tegak, Bu. Udah ya? Nah, bayangannya tegak ya. Berarti bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah tegak dan diperkecil. Sekarang kita balik sendoknya. Sekarang sentuh bagian yang ini, bagian dalam dari sendok. Gimana terasanya? Dan bentuknya bagaimana? Nah, melengkung dan Melengkung ke ke dalam bawah, ya. Bu. Ke bawah, Bu. Melengkung, Ke bawah, bagus. Bu. Ke bawah ya. Coba. Melengkung ke bawah, Bu. Sekarang kalian bercermin ke sendok nih yang bagian cekung ini, tapi kalian bikin jaraknya lebih jauh, sepanjang tangan kalian, seperti ini. Kalian coba lihat wajah kalian di sendok. Bagaimana bayangan yang dihasilkan? Nah, Juga, Bu. Cuman kitanya jadi Kecil terbalik, juga, Bu. Bu. Cuman kitanya jadi terbalik. kitanya jadi terbalik ya. Sekarang coba kalian gunakan pensil. Kalian ada kan pensil? Nah, nih, lihat seperti Ibu. Ini pensil yang bagian ini kita letakkan tepat di tempat cekung ini. Terus kalian lihat bayangannya. Bayangan dari pensil atau ballpoint yang kalian miliki seperti apa di sendok? Bagaimana anak-anak bayangan yang dihasilkannya? Kecil, besar, sama dengan aslinya? Sama dengan aslinya, Bu. Tegak. Tegak, Bu. Coba lihat sekali lagi. Tuh, jadi lebih besar kan? Lebih besar dari pensilnya. Coba kalian letakkan pas dan yang teliti melihatnya anak-anak. Nah, baik anak-anak. Sampai cermin cekung ini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Hmm? Coba, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung tentang cermin cekung? Coba. Coba, ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Beneran? Sudah Tidak, paham? Bu. Ya, sudah. Paham. Nah, sudah Kalau paham? Sudah Coba sekarang kita bandingkan dengan cermin datar. Kalian punya sebuah cermin di rumah kan? Yang suka kalian pakai kalau kalian pengen merapikan diri, apalagi bagian wajah? Nah, seperti Ibu.
Nah, kalian juga ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bulat. Nih, Ibu punya 2. Yang sebelah kanan kecil, yang sebelah kiri besar. Kita lihat apa yang terjadi dan bayangan apa yang dihasilkan. Coba sekarang kalian bercermin seperti ini. Di depan kalian ya. Sudah bercermin. Kira-kira bagaimana bayangan yang dihasilkan? Bagaimana anak-anak? Coba nih, lihat Ibu. Tuh. Tegak. Terus? Tegak, Bu. Tegak. Bu. Oh iya, bagus. Tegak, Bu. Kecil, besar, atau sama dengan aslinya? Sama dengan aslinya nih. Ini dengan ini Sama dengan aslinya, Bu. Sama dengan aslinya, Bu. Bagus. Jadi dapat bintang semua buat kalian ya. Berarti anak-anak bayangan yang dihasilkan itu Maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Nih, sama besar ya. Tuh. Baik anak-anak, dari hasil percobaan sifat bayangan yang sudah tadi kita lakukan, siapa di antara kalian yang mau membacakan laporannya sekaligus mempresentasikan di depan teman-teman? Siapa? Oh iya, boleh. Anissa. Bu Anissa. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin. 1. Cermin datar, tegak, maya, sama besar. Ya. 2. Cermin cembung, tegak, maya, diperkecil. 3. Cermin cekung, kalau dari dekat, tegak, maya, dan diperbesar. Kalau dari jauh, terbalik, nyata, dan diperkecil, Bu. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ibu mau permain tepuk 1 dan tepuk sapu. Coba, cermin itu ada berapa anak-anak? 3, Bu. Ada 3 ya. Cermin 3, Bu. Datar, Cembung, cekung. cermin datar apa? tegak, maya, sama besar. Maya sama besar, Bu. Bagus. Maya sama besar, maya diperkecil, Bu. Dekat, tegak, maya sama besar, nyata diperkecil. Jauh terbalik, Jadi nyata untuk cermin diperkecil, tersebut, Bu. nah, kalau kalian lihat dari jarak dekat itu bayangannya tegak, maya, dan sama besar. Kalau dari arah jauh baru terbalik, nyata, dan diperkecil. Gitu. Coba biar kalian lebih mantap lagi dan lebih paham lagi tentang materi pembelajaran hari ini, kalian kerjakan soal-soal evaluasi yang ini. Ibu udah kirim di WA grup kalian semua ya. Ingat, hati-hati ngisinya, jangan tergesa-gesa. Baca dengan baik. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Pahlawanan, menggali informasi, sifat-sifat, bayangan, cermin, cembung, cekung, datar. Bagus. Jadi kita sudah belajar sikap-sikap kepahlawanan. Terus kita sudah melakukan percobaan sifat-sifat bayangan kepada cermin. Bagus. Dapat bintang buat bulan. Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya ya. Di sini ada 3 kesimpulannya. Siapa yang mau baca kesimpulan pertama? Saya, Bu Anissa. Anissa. Gunakan 7 tanya, apa, mengapa, bagaimana, di mana, berapa, kapan, siapa, untuk menemukan setiap informasi pentingnya ingin diketahui. Boleh, Raisa. Bu Raisa.
Sikap kepahlawanan merupakan warisan peninggalan raja-raja pada masa Islam. Sikap yang ditunjukkan seperti menolong orang tanpa pamrih dan sekaligus menghargai jasa para pahlawannya. Kesimpulan ketiga. Siapa? Saya, Bu. Silakan. Ya. Cermin dapat bekerja karena sifat pemantulan cahaya. Bagus. Nah, anak-anak, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang ya? Kalau kalian senang, kita tepuk hebat dulu ya. Ibu minta tepuk hebatnya dulu dari kalian semua. Irgi. Kita bareng-bareng tepuk hebat semuanya. Siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Saya Anak hebat. Berani, mandiri, hebat. Baik, berarti pembelajaran kita sudah berakhir ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang 3M. Apa aja yang 3M? Pertama, Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. memakai bagus. sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar untuk pembelajaran besok ya. Nah, anak-anak jangan lupa besok kalian bawa notasi lagu dari Hari Kemerdekaan. Besok kita akan belajar itu ya. Anak, siapa yang mau memimpin doa di akhir pembelajaran? Oh ya, silakan Wulan. Teman-teman, sebelum akhir Zoom ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya ya.